Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai pertemuan kita ini sebagai bagian dari amal soleh kita, dan kita semakin memahami ajaran agama kita, semakin meningkat keimanan kita, ilmu kita, dan tentu saja memperbaiki amal kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Sirah Nabawiyah. Di pembahasan sebelumnya kita telah mengulas tentang masa perbaikan Ka'bah, ya. Masa Rasulullah SAW belum menjadi seorang nabi dan sampai masa awal dakwah, ya. Masa awal dakwah Rasulullah SAW, di mana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada awalnya dilakukan secara sirriyah, kemudian setelah 3 tahun dakwah mulai dilakukan secara jahriyah. Jahriyah artinya terang-terangan, terbuka gitu. Kalau selama ini sembunyi-sembunyi, maka pada periode dakwah jahriyah dilakukan dakwah, diserukan dakwah ini kepada orang-orang Quraisy secara terbuka. Nah, namun tentu saja ujian yang terjadi lebih berat gitu ketika dakwah dilakukan secara terang-terangan, secara jahriyah ini, ya. Di era keterbukaan seperti ini ada banyak konsekuensi gitu. Ada banyak konsekuensi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau selama dakwah sirriyah itu orang-orang tahu sebetulnya bahwa sudah ada kelompok baru lah begitu, ya, bisa dikatakan sudah muncul kelompok baru dengan ide-idenya, yakni menyerukan untuk menyembahnya kepada Allah, sudah diketahui ya sebelumnya pun gitu. Tapi itu tidak menjadi perbincangan yang luas di kalangan masyarakat Quraisy pada saat itu. Karena apa? Karena memang Rasulullah dan para sahabatnya tidak melakukan konfrontasi, gitu. Tidak melakukan upaya-upaya serangan kepada pemahaman atau adat kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Jadi ini dianggapnya Rasulullah ini tidak lebih seperti kelompoknya Amr bin Nufail gitu, ya. Masih ingat mungkin, ya, Amr bin Nufail, di mana dia ini mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim yang asli, yang menyerukan, ya, atau yang dia ini menganut, ya, keyakinan bahwa hanya menyembah kepada satu Tuhan saja dan menentang kepada perilaku orang-orang Quraisy pada saat itu menyembah kepada banyak Tuhan gitu, atau menganggap atau ada perantara gitu, ya, menganggap ada perantara untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi ketika dakwah ini dilakukan secara terbuka, maka mulailah Islam ini diperbincangkan
Dan kemudian musuh-musuh dakwah pada saat itu, orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Islam ini mulai melakukan tindakan penentangan-penentangan. Nah, ini memang munculnya penentangan-penentangan kepada dakwah, penentangan-penentangan kepada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ini merupakan sunnatullah. Kalau orang dia melakukan ya upaya-upaya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi nahi mungkar gitu ya. Kalau amar ma'ruf masih mungkin orang ini tidak diganggu. Hanya menyerukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Ayo kita sholat, ayo kita ke masjid, sholat berjamaah, ayo kita melaksanakan saum sunnah, sholat-sholat sunnah. Mungkin orang tidak akan banyak yang menentang. Tapi ketika sudah mulai masuk kepada nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mengkritisi kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini biasanya mulai muncul penentangan-penentangan, apakah penentangan secara lisan atau bahkan penentangan yang sifatnya apa? Sudah fisik gitu ya. Serangan-serangan fisik. Ini sekali lagi ini adalah sunnatullah. Sunnatullah maksudnya adalah ini adalah sudah keniscayaan gitu. Keniscayaan ketika orang terjun dalam perjuangan dakwah. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini ya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang tuntutan dakwah atau keniscayaan dakwah secara terang-terangan, terbuka, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah menegaskan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang, maksudnya di sini adalah kaum muslimin ya. Apakah orang-orang itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan ayyutraku ayyaqulu amanna, akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman. Wa hum la yuftanun. Lalu mereka ini tidak diuji. Ya. Nah, jadi Allah ini sengaja ya menimpakan berbagai macam ujian dan cobaan, dan memang itu sunnatullah ketika orang-orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan ada yang menentangnya gitu. Dan penentangannya sekali lagi bukan hanya sekedar fisik ya. Bukan hanya sekedar lisan. Ungkapan-ungkapan kebencian ya atau tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, bukan hanya fitnah-fitnah saja tetapi bahkan sampai kepada terancamnya keselamatan jiwa. Maka Allah menegaskan tentang hal ini agar kaum muslimin, orang-orang beriman pada saat itu memahami ya tentang hakikat jalan Islam. Hakikat jalan dakwah ketika dia memang berhadapan dengan kejahiliahan gitu. Berhadapan, berkonfrontasi dengan kejahiliahan. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah menegaskan walaqad fatanna alladziina min qablihim, sesungguhnya telah diuji ya orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka diketahuilah dengan ujian dan cobaan yang menimpa kepada mereka itu siapa di antara mereka itu yang shadaqu, yang benar, yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamannal kadzibin, dan diketahui siapa orang-orang yang dusta keimanannya. Nah, sebetulnya kalau kita memahami ya ajaran agama kita dengan baik ya, secara bertahap kita seharusnya sampai kepada tingkatan kita ini kalaupun tidak terjun dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tidak berdakwah, tapi kita menjadi orang-orang yang mendukung orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi memang itu ada konsekuensinya gitu. Itu ada konsekuensinya seperti digambarkan dalam ayat ini gitu. Dan ini sunatullah sepanjang zaman. Saya ingin menegaskan ini. Ini sunatullah sepanjang zaman bahwa orang-orang yang berani terutama nahi mungkar itu akan selalu berhadapan dengan orang-orang pemangku urusan jabatan gitu ya, pemimpin-pemimpin umat gitu ya, pemimpin-pemimpin masyarakat gitu, yang tidak mau tunduk kepada Islam gitu. Itu selalu begitu gitu.
Nah, di ayat yang lain ya tentang hal ini. Bahkan Allah tuh bertanya kepada umat Islam, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum menimpa kepada kamu, belum datang kepada kamu ujian cobaan ya yang sebagaimana telah datang kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian. Apa yang terjadi kepada mereka? Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Ya. Yani mereka ini ditimpa oleh berbagai macam malapetaka, kesengsaraan, kemudian apa? Wazulzilu, digoncangkan mereka itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Hatta yaqular rasul, sampai Rasul ya, berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan para pengikutnya mengatakan, mata nasrullah. Saking ujian dan cobaannya terus datang bertubi-tubi, sampai kemudian Rasul dan para pengikutnya itu mengatakan, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah? Kenapa kami itu terus menghadapi ujian dan cobaan? Lalu Allah menegaskan, ala inna nasrullahi qarib. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kita bukannya menjadi umat Islam itu harus nantang, bukan gitu ya. Bukan harus nantang, ayo kami ini umat Islam yang ingin menegakkan agama Islam dengan sesungguhnya, nantang-nantang kepada orang, bukan begitu maksudnya. Tetapi kita ini tidak nantang-nantang, tapi kita menyerukan, mengajak mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang lemah lembut, qaulan layyinan, dengan lemah lembut seruan kepada mereka. Ya, untuk betul-betul berpegang teguh, berkomitmen kepada ajaran Islam. Tapi walaupun dengan qaulan layyinan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kisah Nabi Musa ya dan Harun, ketika disuruh dakwah kepada Firaun, kan disuruhnya faqula lahu, katakan oleh kalian berdua kepada Firaun itu qaulan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Jadi kepada Firaun yang zalimnya luar biasa, ngaku menjadi Tuhan gitu ya, Allah menyuruhnya qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, tapi walaupun dengan kata-kata lembut, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang fasik, kata-kata lembut sekalipun itu terasa sangat menyakitkan. Gitu. Jadi tetap aja orang-orang yang lembut pun, jadi bukan masalah keras atau lembutnya, walaupun dakwah itu harus lembut ya. Dakwah itu harus lembut seruannya gitu ya kepada orang-orang kepada orang-orang yang kita seru gitu. Tapi sekali lagi ini adalah sunatullah di dalam dakwah gitu. Itu yang akan terjadi. Itu sunatullah ketika kita ini berkomitmen kepada Islam gitu ya. Tapi tidak selalu kalau orang-orang di sekitar kitanya orang-orang yang soleh ya tidak harus memaksa-maksa ada kondisi begini ya karena ini sunatullah dalam dakwah gitu. Tapi memang selalu pertarungan ya antara al-haq dan al-batil itu kan senantiasa terjadi ya. Kalau tidak di kalangan dari kalangan terdekat gitu, itu akan terjadi dari kalangan luar kita gitu. Itu akan selalu begitu ya. Nah, apa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat dakwah secara terbuka ini? Yang pertama ya penghinaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu tidak berani mencelakai Rasulullah secara fisik. Karena apa? Karena Abu Thalib, masih ingat Abu Thalib itu sudah menyatakan ya bahwa Muhammad itu berada dalam perlindunganku. Maka orang-orang Quraisy itu yang lain nggak ada yang berani mengganggu Rasulullah secara fisik ya. Paling ya hanya sekedar tadi ejekan ya. Ketika Rasulullah sedang beribadah, ada orang yang menyimpan kotoran di depan rumah Nabi gitu ya, melempari dengan kotoran gitu aja gitu. Ya. Atau ada orang yang sedikit kasar, paling hanya sorban atau kainnya Rasulullah gitu ditarik sampai lehernya tertarik gitu ya. Seperti itu aja gitu. Atau menaburkan kotoran atau tanah ke kepala Nabi SAW. Jadi apa sebutannya ya kalau sekarang tuh persekusi gitu ya. Persekusi gitu. Hanya begitu saja gitu. Gak pernah sampai ada orang yang berani melakukan pembunuhan gitu ya. Karena apa? Sekali lagi dilindungi oleh Abu Thalib.
pamannya waktu itu ya tidak mau masuk Islam ya sampai akhir hayatnya, tapi sangat melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi disebarkan fitnah, isu-isu negatif. Dari dulu begitu. Ya, kepada orang yang terjun dalam amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang terjun dalam dakwah selalu ada isu-isu negatif. Gitu. Jadi selalu ada orang-orang yang dengki gitu kepada dakwah, kepada seruan para dai itu. Nah, jadi di Mekah pada saat itu musuh-musuh dakwah ya, mereka melakukan hasutan ya kepada orang-orang supaya mereka tidak menyenangi Islam. Abu Lahab ya, nama aslinya Abdul Uzza, dia menghasut di kalangan laki-laki. Dihasut ya. Kemudian dari kalangan wanita siapa? Istrinya ya, namanya Aura. Ummu Jamil. Ya. Dalam Al-Qur'an kan ada ya surat Al-Lahab ya. Nah, ini menceritakan tentang Abdul Uzza dan Aura. Tabbat siyada Abi Lahab wa tab ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, dan istrinya ya, hammalatal hatab, yang selalu membawa-bawa kayu yang berduri ya, yang ada yang menyebutkan bahwa itu dia itu selalu menyebarkan duri-duri yang biasa di jalanan yang biasa dilalui oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang menyatakan bahwa dia selalu menebarkan fitnah, maksudnya ya, menebar duri itu, menyebarkan fitnah kepada orang-orang tentang Rasulullah SAW. Nah, untuk di kalangan pemuda siapa? Abu Jahal atau Amr bin Hisam. Jadi ini tiga tokoh yang betul-betul melakukan upaya-upaya ya untuk menghambat dakwah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berhenti. Ini orang-orang ini kan sebetulnya orang-orang dekat Rasulullah semuanya. Ya, tapi Rasulullah tidak berhenti. Jadi Rasulullah difitnah sebagai orang yang penghina nenek moyang, ya, menghina nenek moyang, memecah belah persatuan bangsa Quraisy, orang gila, penyair, ya, penyihir, dan lain sebagainya. Berbagai macam sebutan-sebutan. Itu semua dimuat di dalam Al-Quran ada. Gitu. Jadi dianggap Rasulullah ini pemecah belah bangsa, pemecah belah persatuan, ya, menghina nenek moyang, orang gila, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi sekali lagi, Rasulullah SAW tidak pernah berhenti. Terus saja beliau ya menyampaikan dakwahnya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy ini yang tidak suka kepada ajaran Islam ini mulai mencoba melakukan upaya lain. Nah, kalau upaya-upaya fitnah tidak mempan juga, apa yang dilakukan akhirnya? Berupaya untuk melakukan kompromi. Atau lebih tepatnya apa ya? Menyuap. Menyuap. Menyuap supaya beliau berhenti dari dakwahnya gitu. Karena orang-orang musyrikin ini mengira bahwa Rasulullah melakukan itu semua untuk keuntungan duniawi. Dan ini terjadi sampai saat ini gitu ya. Hal-hal seperti itu terjadi gitu. Saya banyak mendengar dan tidak pada tempatnya saya menceritakan sekarang, tapi saya mendengar gitu para ustadz, guru-guru yang saya kenal itu ada juga ya upaya-upaya seperti itu supaya dia ya tidak melakukan penentangan lah intinya gitu ya, penentangan gitu. Itu ya. Dan yang ditawarkan tuh bukan 1 juta 2 juta kan? Itu hitungannya bukan lagi miliar, bukan. Itu yang saya dengar langsung gitu ya dari orang. Tapi saya tidak akan terlalu mendetail. Tapi intinya upaya-upaya seperti itu ada gitu ya. Saya dengar langsung gitu. Ya. Jadi upaya apa? Kompromi gitu. Apa? Harta tahta wanita. Itu yang ditawarkan kepada Rasulullah ya. Jadi mengajak Rasulullah, udahlah Muhammad, kamu ini sebetulnya apa sih yang diingin? Kalau kamu ingin dengan dakwah ini, kamu ingin mendapatkan harta, kami akan kumpulkan harta untuk kemudian kami berikan kepada kamu. Asal kamu berhenti dari seruan-seruan seperti itu. Atau kamu ini ingin jadi raja, ingin jadi pemimpin, kami angkat kamu jadi pemimpin. Ya. Asal kamu berhenti dari
dakwah ini? Atau kamu ini karena apa? Ingin wanita? Kami carikan wanita paling cantik. Ya, ini disampaikan oleh orang-orang, di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah itu yang diutus pada Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah ini kan menyampaikan ini semata-mata karena perintah Allah, bukan untuk mendapatkan apa-apa, maka ditolak. Ya, jelas ditolak gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan ini karena memang ada firman Allah, ada amanah, ya, yang harus disampaikan, ditabligkan kepada manusia gitu. Ya. Ini gagal. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Berusaha untuk datang melobi kepada Abu Thalib yang selama ini melindungi Rasulullah SAW. Menekan ya dari melalui pintu Abu Thalib. Gitu. Nah, ini gimana nih keponakan kamu ini? Terus saja dia ini menghina nenek moyang kami. Terus saja dia ini memecah belah persatuan masyarakat Quraisy ini. Coba kamu lakukan sesuatu. Ini melalui Abu Thalib. Ya. Tapi Abu Thalib pun ya tidak bisa berbuat apa-apa karena Rasulullah bersekukuh ya, untuk menjalankan tugas dakwah itu. Gagal lagi gitu ya, upaya melobi. Lalu apa akhirnya? Nah, mulailah cara kekerasan. Cara kekerasan itu bukan langsung kepada Rasulullah karena Rasulullah dilindungi gitu oleh Abu Thalib. Siapa yang jadi sasaran? Para pengikutnya. Para pengikutnya yang jadi sasaran terutama adalah para pengikutnya yang dianggap lemah. Para budak gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang orang-orang pendatang ke negeri Mekah ya, orang-orang yang tidak punya kabilah pelindungnya. Kan ada orang itu pendatang dari luar ya, datang ke Mekah gitu. Tidak ada kabilah pelindung, tidak ada keluarga di sana yang melindungi mereka. Nah, itu yang jadi sasaran gitu. Nah, disinilah mulai muncul syuhada, ya, berguguran. Yakni yang syuhada yang pertama ya, adalah seorang perempuan, yaitu Sumayyah. Ini yang pertama kali gugur ya, dibunuh oleh orang-orang musyrikin pada saat itu. Sumayyah ini ya disiksa, dipaksa untuk keluar murtad dari Islam dan tetap tidak mau sampai akhirnya, mohon maaf ya, beliau itu dibunuh dengan cara yang sangat keji, mohon maaf, itu sampai ditombak kemaluannya. Sampai seperti itu. Ya. Itu Sumayyah. Kemudian Yasir ya, suaminya. Itu dengan cara terus dipaksa, sama awalnya dipaksa sampai karena tidak mau, akhirnya apa? Diikat kepalanya, kakinya, kemudian ditarik dengan kuda gitu ya. Sampai akhirnya putuslah kakinya. Dan akhirnya juga syahid gitu. Nah, Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah SAW, melihat ya, dipaksa juga sama ya, melihat kondisi seperti itu dan sudah disiksa sedemikian rupa dalam kondisi tekanan fisik dan psikis yang luar biasa, ya, dia kemudian dipaksa ya, untuk murtad dan menyatakan bahwa saya menyembah Lata, Uzza dan Manat gitu. Nah, dalam kondisi tekanan ya psikologis yang sangat luar biasa, dia kemudian mengucapkan kalimat itu. Ammar bin Yasir ini. Dan kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka saya karena saya sudah mengucapkan kalimat itu. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap tenang dalam keimanan. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Khusus untuk orang-orang yang lemah seperti itu, Rasulullah mengatakan, jika nanti orang-orang Quraisy melakukan hal yang sama kepada kamu, menyiksa kamu dan meminta kamu untuk mengatakan kata kekafiran, maka katakanlah. Katakan saja, kata Rasulullah. Nah, ada beberapa orang yang orang Rasulullah itu diberi dispensasi ya. Orang-orang yang lemah seperti itu. Karena orang pada saat itu disiksa dalam kondisi sampai dia ini setengah mati, setengah hidup gitu. Sampai ketika Ibnu Abbas itu menceritakan, dulu itu ketika kaum muslimin yang disiksa itu, sampai-sampai mereka, dikatakan kepada mereka ketika ada kumbang lewat gitu ya, kumbang atau serangga lewat, apakah ini Tuhanmu? Ya,
Sampai mengatakan, iya, itu Tuhan saya. Gitu. Sampai dalam kondisi seperti itu, karena siksaan yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, di antaranya adalah yang terkenal Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah ini seorang budak. Gitu. Dia ini sampai di, kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, Madinah, atau ke wilayah Arab Saudi, akan ngerti bagaimana, kenapa Bilal itu disiksa itu ditidurkan di atas pasir, kemudian digencet dengan batu gitu ya. Dan kenapa itu demikian berat gitu? Karena apa? Di sana itu kalau sekarang sampai sekarang ya gitu. Kalau nggak pakai sendal udahlah itu. Kalau apalagi lagi musim panas maksudnya ya. Lagi musim panas tidak pakai sendal. Saya aja pernah tidak sengaja waktu itu, tidak sengaja sendal saya itu hilang pas Jumatan tuh. Pas Jumatan hilang, ini saya jalan kaki gitu ya. Ini bayangan saya tuh seperti panasnya tuh seperti paling pas lagi di Bandung atau di mana gitu ya, panas. Saya tuh jalan ke jalan aspal gitu ya. Kalau pas lagi di Masjidil Haram nggak terasa. Pas masuk ke jalan aspal ternyata panas sekali. Ya, sampai saya cepat menghindar gitu ya, masuk ke wilayah yang aman gitu, nggak panas. Ternyata ini udah kulit ini udah di kaki ini udah belah gitu ya. Kan waktu saya itu pas saya umroh, pas waktu saya jadi petugas haji itu ada salah seorang jamaah itu yang melakukan hal yang sama seperti itu. Gitu ya, karena biasa di kampung nggak pakai sendal, dia di sana selama di hotel tuh nggak pakai sendal. Pas keluar di Madinah kalau ini kejadiannya, sampai keluar gitu ya, dia mungkin kaget, bingung mau lari kemana ya, dia bingung karena kagetnya, sampai akhirnya sampai pulang itu ini dalam kondisi terbakar gitu. Itu di jalan aspalnya. Karena saking panasnya. Nah, ini kalau di batu, apalagi ya, batu, kemudian pasir gitu ya, itu panasnya luar biasa gitu. Nah, Bilal bin Rabah ini sampai ditidurkan, dipaksa, ditindih dengan batu supaya dia mengucapkan kata-kata kekafiran. Tapi ya, Bilal bin Rabah pada saat itu dia mengatakan ahad, ahad. Ahad itu maksudnya saya hanya akan menyembah kepada Allah yang esa. Gitu. Nah, tekanan penyiksaan yang luar biasa kepada pengikut Islam pada saat itu, itulah yang kemudian mendorong beberapa orang dari sekitar 15 orang sahabat Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum ke Madinah itu sempat juga ada hijrah, yaitu ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ke Ethiopia gitu. Itu hijrah yang pertama. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Di antaranya adalah termasuk Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini walaupun dia punya keluarga ya, keluarga yang melindunginya, tetapi keluarganya ini justru yang menekan Utsman bin Affan supaya murtad. Jadi dia tidak aman gitu ya, tidak aman kondisinya. Maka dia Utsman bin Affan ini dia pergi dengan rombongan ke Habasyah ini dengan Ruqayyah ya, istrinya yaitu putri Rasulullah SAW, Ruqayyah itu. Nah, kenapa ke Habasyah? Habasyah waktu itu adalah kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Najasyi ya, atau Nejus ya, Najasyi. Dan dia ini seorang yang adil. Maka Rasulullah menyuruh, pergilah kalian ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang adil. Orang Kristen ya, raja Kristen tapi adil. Maka pergilah waktu itu Utsman bin Affan dengan beberapa orang yang lainnya pada bulan Rajab ya, tahun ke-5 Bi'tsah, tahun 5 kenabian ya, tahun ke-5 kenabian. Dengan cara menyewa kapal laut. Karena kan harus menyeberangi lautan kan gitu. Utsman yang menyewa kapal laut sampai akhirnya mereka sampai di Habasyah gitu. Nah, tapi dalam kondisi penuh tekanan seperti itu, nah terjadi juga ya kabar gembira gitu kepada kaum muslimin, yakni dengan masuk Islamnya dua orang yang sangat kuat, yakni Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, yang pertama masuk Islam itu Hamzah dulu. Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab yang masuk Islam itu. Nah, ini banyak cerita ya tentang peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab. Mungkin Bapak Ibu pernah
mendengar kisah yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, pernah ya? Pernah dengar kayak Umar bin Khattab yang dia berencana untuk membunuh Rasulullah dan gitu ya, sudah bawa pedang, pokoknya dia ambil resiko saja. Nanti kalau Bani Abdul Muthalib, ya Bani Hashim atau kerabat Rasulullah itu menuntut balas, dia siap untuk menghadapi itu gitu. Sampai dia bawa pedang ya untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi baru di tengah jalan ada orang yang ngasih tahu, mau kemana kamu gitu, nanya gitu. Saya mau membunuh Muhammad. Kata orang ini, kamu ini nanti gimana? Apa nggak berpikir nanti kalau Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib menuntut balas kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Lagi pula, kamu ini jangan jauh-jauh dulu gitu. Tuh keluarga kamu sendiri, adik kamu sendiri ya, Fatimah binti Khattab, itu sudah masuk Islam sekarang. Nah, Umar kaget kan, dia langsung balik lagi ke rumah adiknya, dan pada saat itu ya singkat cerita, Umar kemudian akhirnya masuk dan sempat memaksa untuk melihat mushaf, bukan mushaf ya, apa lembaran-lembaran yang suhuf-suhuf yang di sana ada tulisan Quran untuk dibacanya gitu. Nah, ketika membaca tulisan itu, nah ini banyak riwayat tentang ini. Ada yang menyebutkan Umar ini membaca surat Al-Alaq. Ada yang menyebutkan Umar ini membaca surat Toha. Ada lagi Umar ini membaca surat Al-Hadid. Ini jadi banyak riwayat. Ya, kalau dalam sirah ini kadang-kala banyak riwayat dan semua riwayatnya itu dhaif gitu. Nah, semua riwayatnya itu dhaif gitu. Jadi kalau ditanya Umar itu gimana cerita masuk Islamnya? Oh begini begini begini. Nah, itu tuh dhaif itu hadisnya. Gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu tentang Khadijah ya. Khadijah itu menikah dengan Rasulullah umur berapa tahun? Oh, umur 40 tahun. Hadisnya dhaif. Oh, umurnya sekitar 20 tahunan. Itu dhaif juga gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi intinya, faktanya adalah memang Umar bin Khattab itu masuk Islam. Ya. Dan masuk Islamnya Umar bin Khattab ini sangat berpengaruh kepada kepercayaan diri umat Islam pada saat itu. Bahkan Umar bin Khattab dalam salah satu riwayat, walaupun sekali lagi ini hadisnya dhaif ya, Umar itu mengajak kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan mudhaharah. Mudhaharah itu semacam kalau kita mah aksi lah gitu ya. Aksi turun ke jalan, kemudian berputar di sekitar masuk ke gang-gang kota Makkah untuk menyerukan yel-yel Islam, keislaman gitu ya. Kalimat la ilaha illallah seperti itu. Nah, ini dalam film juga ada ya, ditampilkan tuh adegan ini gitu ya. Adegan bagaimana Umar bin Khattab, kaum muslimin dengan Rasulullah SAW melakukan mudhaharah gitu. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Nah, peristiwa itulah yang menyebabkan Umar ini diberi julukan Al-Faruq ya. Jadi Umar Al-Faruq ya. Nah, jadi dakwah Islam terus berlanjut. Nah, Rasulullah SAW terus memperkenalkan ajaran Islam ini, termasuk memanfaatkan momen-momen misalnya haji. Ya, momen-momen haji dimanfaatkan oleh Rasulullah karena ketika itu kan berdatangan orang-orang dari segala penjuru Jazirah Arab datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu dengan cara-cara jahiliyah gitu ya, hajinya itu. Tapi itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk mendatangi tempat-tempat mereka tinggal ya, ketika selama musim haji itu didatangi oleh Rasulullah satu-satu, datang ke kabilah anu, datang ke kabilah anu, datang ke kabilah anu gitu. Sampai terus kemudian beliau menyampaikan Al-Qur'an, memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul, mengajak mereka gitu. Tapi ya orang-orang Quraisy itu juga tidak tinggal diam. Ya, diberitahukan kepada mereka bahwa Muhammad ini hati-hati, dia ini seorang penyihir, hati-hati Muhammad ini seorang penyair, hati-hati Muhammad ini seorang dukun, dia seorang peramal dan lain sebagainya. Sampai orang-orang kemudian juga berhati-hati. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti, terus saja gitu Rasulullah ini menunaikan tugasnya untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, sampai akhirnya tuh pernah Rasulullah ini diajak lagi kompromi. Ya. Kan Rasulullah tidak pernah mau berhenti, pernah diajak kompromi.
udahlah Muhammad gini aja, kami siap membiarkan kamu untuk menyembah Tuhan kamu, ya. Tapi kamu juga harus membiarkan kami menyembah Tuhan kami, dan kita gantian aja. 1 tahun misalnya gitu ya, kamu menyembah kepada Lata Uzza, kami menyembah kepada Allah, kemudian tahun berikutnya kamu seperti itu gantian. Nah, itulah yang menjadi latar belakang turunnya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Nah, setelah turun surat Al-Kafirun itu, orang-orang Quraisy udah bingung, harus gimana lagi. Sampai akhirnya mereka puncaknya adalah melakukan pemboikotan. Yang diboikot siapa? Bani Hashim, Bani Muthalib. Ya. Bani Abdul Muthalib. Ya. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ada lagi satu sebetulnya kerabat Rasul itu, Bani Naufal. Tapi Bani Naufal ini malah mendukung pemboikotan. Makanya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini gitu, yang disebut di dalam Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran kerabat Rasul, itu yang maksudnya adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang mendapatkan nanti ada istilahnya khumus, ya. Khumus itu 1/5 dari ghanimah, ya. Jadi ghanimah itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Nah, dari 1/5 itu nanti yang ada dibagikan untuk bagian untuk kerabat Rasul. Kenapa kerabat Rasul? Karena kerabat Rasul itu yang melindungi Rasulullah SAW. Nanti ya, dari 1/5 itu ada untuk kerabat Rasul, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, ibnu sabil, dan sebagainya gitu. Nah, 1/5-nya itu adalah untuk kerabat Rasul, ya, untuk masa itu. Kalau sekarang kan kerabat Rasul sudah tidak ada, ya, tidak ada, paling keturunan, ya, keturunan Rasul gitu, dzurriyyah Rasul. Tapi itu pun kan sudah jauh sekali, saat ini juga sudah berpencar-pencar gitu ya. Seperti itu. Nah, pemboikotan ini, ya, pemboikotan ini sebetulnya adalah tadinya akan dilakukan pembunuhan gitu ya, pembunuhan kepada Nabi SAW. Tetapi rencana ini kan ditentang oleh Bani Hashim, oleh Bani Muthalib. Ditentang. Maka akhirnya apa? Udah, pemboikotan. Apa yang dimaksud dengan pemboikotan itu? Mereka tidak mau berjual beli, melakukan muamalah, ya, menikah, transaksi dan lain sebagainya dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi mereka ini akhirnya apa? Terisolasi gitu. Tidak bisa mau sampai kelaparan, tidak bisa makan karena tidak bisa berjual beli dengan siapapun selama 3 tahun. Sampai diceritakan oleh beberapa orang sahabat bahwa pada masa pemboikotan ini, ya, mereka ini sampai untuk makan itu harus nyari-nyari daun-daunan. Kalau konon katanya ya, wilayah tempat diboikot itu adalah kalau sekarang ini di Syi'ib, ya. Kalau sekarang wilayahnya namanya Syi'ib Amir. Syi'ib Amir kalau ada yang pernah ke sana atau nanti haji ya insya Allah. Nanti ada Syi'ib Amir, nah itu tempat di mana dulu itu, dan sekarang itu jadi terminal bis kalau sekarang. Itu dulunya tempat di mana diboikot gitu. Di situ gitu diboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini jadi sampai 3 tahun, sampai akhirnya, nah, di antara orang-orang Quraisy juga ternyata ada orang-orang yang netral. Orang yang tidak suka dengan perlakuan-perlakuan seperti itu. Ya. Maka kemudian mereka ini ada beberapa orang, ya, saya lupa namanya ya. Ada beberapa orang yang melakukan, kalau bahasa kita sekarang melakukan advokasi lah gitu. Melakukan advokasi bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ini, di antara tokohnya itu Mut'am bin Adi, ya, yang saya ingat. Mut'am bin Adi. Yang nanti juga akan melindungi Rasulullah, ya, melindungi Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari Taif. Melakukan advokasi sehingga
ini kemudian dibatalkan. Tapi dibatalkannya itu juga ada peristiwa yang Allah langsung ya, yang bagaimana si perjanjian pemboikotan itu tiba-tiba dimakan oleh rayap, gitu ya. Dimakan oleh rayap, dan itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa pemboikotan ini tidak diridhoi oleh Allah. Lihatlah, kata Rasulullah gitu. Karena Rasulullah mendapatkan kabar ya dari malaikat Jibril, lihatlah naskah itu. Sekarang sudah tidak ada, kata Rasulullah. Dan orang-orang Quraisy melihat ya, ternyata betul gitu. Si naskah pemboikotan itu sudah dimakan rayap, dan yang tersisa hanya kalimat bismika Allahumma gitu. Itu tulisan yang biasa dipakai oleh orang-orang Quraisy ya, orang-orang musyrikin dalam perjanjian-perjanjian. Bismika Allahumma. Kalau kita kan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, kalau mereka mah bismika Allahumma. Gitu. Ya, hanya itu aja yang tersisa. Nah, di situ akhirnya semakin menguat ya tuntutan untuk pemboikotan itu dibatalkan. Gitu. Nah, dalam kondisi tekanan yang terus semakin keras seperti itu, Nabi kemudian menyuruh para pengikutnya untuk apa? Hijrah ke Habasyah. Ini hijrah yang kedua. Tadi yang pertama tadi cuma 15 orang, hijrah yang kedua ini lebih banyak lagi, yaitu 101 orang. Ya, kurang lebih yang berangkat. Nah, waktu itu juga ada sebagian dari kaum muslimin yang akhirnya tinggal di Yaman. Ada juga ya, gitu. Ada juga tinggal di Yaman, kemudian setelah itu mereka juga menuju ke Habasyah karena disuruh oleh Rasulullah untuk tinggal di Habasyah gitu. Nah, selama di Habasyah pun orang musyrikin terus mengejar gitu. Mereka mencoba datang kepada Raja Habasyah pada saat itu dan melakukan diplomasi supaya orang-orang pelarian ini dikembalikan ke dideportasi gitu ya. Dideportasi ke Mekah gitu. Tapi ya waktu itu Raja Habasyah ya, dia tidak serta-merta hanya mendengar dari satu pihak. Dapat laporan dari Amr bin As waktu itu. Amr bin As masih musyrikin waktu itu, kan nantinya masuk Islam Amr bin As itu. Jadi Amr bin As menghasut Najasyi untuk menyerahkan kaum muslimin, tapi waktu itu ya dipanggillah dari pihak kaum muslimin yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Ya, Ja'far. Yang disebutkan bahwa Ja'far ini orang yang paling mirip ya wajahnya dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah mendengar dari kedua belah pihak, akhirnya Najasyi memutuskan untuk tetap melindungi kaum muslimin. Bahkan secara diam-diam, nah ini tidak terbuka ya, Najasyi itu menyatakan dia masuk Islam. Kenapa dia tidak terang-terangan? Karena tidak disukai oleh rakyatnya, oleh para tokoh-tokoh ya yang ada di sekitarnya. Maka dia diam-diam. Dan sempat dia ini mau dimakzulkan, mau diturunkan jabatan dari raja ya, jabatannya sebagai raja. Kenapa? Karena tadi ya, dia dicurigai sudah masuk Islam. Tapi dia mengatakan ya, dia mengatakan dengan cara istilahnya tauriyah ya. Tauriyah itu seperti bohong gitu ya, tapi sebenarnya benar gitu ya. Ungkapan seperti ini. Jadi dia menulis, ada di buku Tarikh itu disebutkan, di buku Sirah disebutkan, dia menulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu dia simpan di sakunya. Dia kemudian mengatakan ketika orang-orang, apakah kamu betul masuk Islam? Gitu. Tidak, saya hanya beriman kepada ini. Ya, dia menunjuk ke sakunya yang di sana ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan dia juga memakai kalung salib, gitu ya. Nah, sehingga orang-orang juga kemudian tidak menuntut dia untuk turun dari jabatannya, gitu. Ya. Nah, makanya ketika Raja Habasyah ini wafat, nanti Rasulullah melakukan sholat gaib. Nah, mulai muncul sholat gaib itu karena peristiwa ini. Jadi meninggal, ya Rasulullah melakukan sholat. Karena tidak mungkin untuk datang ke Habasyah kan, gitu ya, untuk menyolatkan. Nah, maka dikenallah istilah sholat gaib itu latar belakangnya ini, Raja Habasyah. Nah, ini ya yang terjadi. Jadi setelah 3 tahun pemboikotan dibatalkan, ya.
Dan pada saat itu, nah ini ya nama-namanya ternyata ada saya tulis ya. Hisam bin Amr, ya, Zuhair bin Umayyah, Mut'im bin Adi, Abdullah Bahtani, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Ini yang mempelopori, ini orang-orang musyrik, tapi orang-orang musyriknya netral gitu. Orang-orang musyriknya nggak dengki. Non-muslim, tetapi dia tidak menyenangi tindakan kezaliman. Gitu ya. Jadi saya dulu pun ada gitu orang-orang yang seperti itu. Mereka bukan muslim tetapi justru objektif gitu melihat dan membela gitu ya. Membela perbuatan zalim yang ditimpakan kepada umat Islam gitu. Nah, pada masa atau pasca pemboikotan ya, pemboikotan ini maka sahabat itu semua melakukan istilahnya jiwar. Jiwar ini meminta suaka, perlindungan kepada beberapa orang yang mampu untuk bisa melindungi. Di antaranya Abu Bakar ya. Sampai Abu Bakar itu meminta jiwar kepada Ibnu, ada yang menyebutkan Dugunnah, ada yang menyebutkan Dagunnah ya. Jadi Ibnu Dugunnah ini dia adalah teman Abu Bakar, teman bisnis gitu. Dia seorang tokoh. Lalu suatu saat Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena saya tidak ada yang melindungi ya di Mekah ini, tidak bebas saya melakukan ibadah, mohon izin untuk saya hijrah dari Mekah ini, keluar dari Mekah supaya saya bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, gitu. Nah, kemudian dia bertemu dengan Ibnu Dugunnah ini. Kata Ibnu Dugunnah, ngapain kamu? Udah kembali lagi kamu ke Mekah. Lalu dia umumkan di Mekah, dan ini menjadi kebiasaan dalam masyarakat pada saat itu ya, masyarakat jahiliyah pada saat itu, memberikan jiwar, memberikan suaka. Lalu dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Abu Bakar sudah berada dalam perlindunganku. Orang-orang bertanya waktu itu, wahai Ibnu Dugunnah, apakah kamu masuk Islam? Tidak, katanya. Saya cuma melindungi Abu Bakar. Maka setelah itu Abu Bakar bebas melakukan ibadah. Tapi itu dimanfaatkan oleh Abu Bakar dengan membuat semacam musola di depan rumahnya. Dia sholat di situ, baca Quran di situ, ya. Sholat sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat itu, ya. Tapi sholatnya itu hanya 2 rakaat dan 2 waktu, ya, pagi dan petang, gitu. Dia sholat di situ, dia baca Quran di situ, gitu. Nah, orang-orang ketika Abu Bakar melakukan seperti itu, banyak di antara mereka ini apa? Mendengar gitu ya, tertarik dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini menimbulkan juga kemudian orang-orang Quraisy datang kepada Ibnu Dugunnah. Ini gimana nih teman kamu ini ya? Diberikan perlindungan, dia manfaatkan untuk seperti itu. Sampai kemudian dia mencoba untuk mempengaruhi anak-anak kami, istri-istri kami. Gitu. Maka Ibnu Dugunnah datang lagi kepada Abu Bakar. Ya. Kata siapa Abu Bakar, terserah kepada kamu. Kamu mau melindungi saya atau tidak? Gitu. Ya kata Ibnu Dugunnah, susah sih kalau kamu seperti itu. Gitu. Akhirnya dia melepaskan jaminan keamanan itu, gitu ya, dari Abu Bakar. Gitu. Nah, pasca pemboikotan juga terjadi juga ya peristiwa, ya ini masuk Islamnya orang-orang Nasrani Najran. Ya, orang-orang Nasrani dari Najran, dari wilayah Najran, ya, dia datang berdiskusi dengan Rasulullah SAW sampai akhirnya kemudian mereka masuk Islam. Gitu. Nah, pasca pemboikotan juga terjadi apa yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, yaitu wafatnya 2 orang yang selama ini melindungi Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, istri Rasulullah SAW. Jadi ini beberapa bulan ya setelah peristiwa pemboikotan. Rasulullah pada masa inilah ya merasakan duka cita yang sangat luar biasa. Karena apa? Puncak tekanan dari orang-orang Quraisy. Ruang gerak yang semakin sempit. Sementara Abu Thalib yang selama ini melindungi juga wafat. Khadijah yang selama ini gitu ya mendukung dakwah Rasulullah SAW juga wafat. Maka ini disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Pada saat ini Rasulullah sangat berduka cita. Dan pada masa-masa ini, kalau lihat di beberapa kitab tafsir, disinilah kemudian diturunkan surat Yusuf.
untuk menghibur Rasulullah SAW. Silakan baca surat Yusuf ya. Isinya itu kalau di dalam Al-Quran, kisah yang diceritakan tuntas dari awal hingga akhir, itu hanya kisah Nabi Yusuf. Silakan dibaca terjemahnya. Bagaimana Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf itu eh, apa saudara-saudara Yusuf itu dengki kepada Nabi Yusuf. Kemudian sampai Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, ya dibuang karena iri ya, rasa iri, rasa hasad dari saudara-saudaranya. Kemudian setelah itu dia berpisah dengan orang tuanya, dibawa ke Mesir ya, dibawa oleh para pedagang. Setelah di Mesir, kemudian dia sempat merasakan hidup enak sejenak gitu ya. Setelah itu difitnah, masuk penjara kan gitu ya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf itu dia menjadi seorang pejabat di Mesir, kemudian orang-orang Bani Israel juga kemudian hijrah dari wilayah Kanaan ya menuju ke Mesir, tinggal di Mesir sampai 500 tahun. Itu sejak zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. 500 tahun gitu di Mesir tinggal mereka itu ya. Nah, bagaimana diceritakan itu kepada Rasulullah SAW bahwa ya ujian dan cobaan itu sesuatu yang pasti dihadapi dan itu juga dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya gitu. Ini turun ketika Amul Huzni ini, surat Yusuf itu. Juga terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu juga terjadi pada masa-masa ini. Di Rasulullah ditunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga Rasulullah kemudian semakin mantap, semakin yakin bahwa dakwah ini memang betul-betul akan memperoleh kemenangan. Sebagaimana sejak awal ya, bahwa dengan dakwah ini akan runtuhlah Romawi dan Persia. Gitu. Itu kan yang diyakini ya oleh Rasulullah sejak awal gitu. Nah, karena tidak ada kabilah yang melindungi pada saat itu, Abu Talib ya, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib juga semakin lemah posisinya karena setelah diboikot itu. Akhirnya Rasulullah mencoba untuk mencari perlindungan ke Taif. Ya. Taif ini saya lupa lagi apa jaraknya 60 atau 80 km gitu dari Mekah itu. Ya. Rasulullah datang ke Taif berharap agar Bani Thaqif ya, masuk Islam atau memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Kepada dakwah Rasulullah SAW. Ya. Kenapa Bani Thaqif? Karena Bani Thaqif ini ada hubungan saudara dengan Rasulullah dari pihak ibu. Jadi diharapkan Bani Thaqif ini melindungi Rasulullah SAW. Gitu. Nah, ternyata ya, ketika datang ke Taif, Rasulullah bukannya disambut, tapi malah disambit, malah disambit, dilempari ya, sampai kaki Rasulullah ini luka-luka, gitu ya, dikejar-kejar, sampai Rasulullah kemudian masuk bersembunyi ya di sebuah kebun. Sampai sekarang ada kan tempatnya walau alam ya, apakah benar betul atau tidak gitu. Tapi tempat-tempat itu sekarang ini dulu Rasulullah di sini bersembunyinya gitu ya. Masih ada sampai sekarang. Nah, dan di sini lagi ini bisa dikatakan apa ya? Puncak juga gitu ya, puncak kesedihan Rasulullah SAW. Dia sudah mengatakan kepada para pemimpin Bani Thaqif untuk tidak membicarakan tentang hal ini, rahasiakan bahwa saya datang ke sini meminta perlindungan. Bolehlah kamu nggak masuk Islam, tidak melindungi gitu ya dakwah Islam, tapi tolong jangan bilang-bilang ini kepada orang Quraisy. Karena kalau diketahui oleh orang Quraisy untuk tradisi waktu itu ya, kalau ada seseorang melarikan diri dari kaumnya, meminta perlindungan kepada kaum yang lain, itu orang ini sudah terbuang gitu. Sudah dianggap terbuang dari kabilahnya. Nah, tapi akhirnya ya ini mereka malah melakukan tindakan itu, melempari Rasulullah SAW, gitu. Dikejar-kejar Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah, tapi nggak bisa lenggang kangkung langsung masuk ke Mekah, nggak bisa, karena sudah didengar gitu peristiwa ini. Bahwa Rasulullah meminta perlindungan kepada kabilah lain ya, yang bukan Quraisy gitu. Jadi sudah terbuang gitu. Kalau secara hukum jahiliyah waktu itu sudah terbuang sebetulnya, nggak boleh diterima lagi.
Akhirnya Rasulullah bisa masuk ke Mekah ini karena perlindungan dari Mut'am bin Adi, seorang musyrikin. Bukan muslim ya, seorang musyrik gitu. Tapi dia ini kan tadi, Mut'am bin Adi itu tadi yang mengadvokasi ketika terjadi pemboikotan gitu. Tapi karena dia ini benci kepada kezaliman gitu. Maka kemudian diumumkan bahwa Rasulullah ini berada dalam perlindungan Mut'im bin Adi. Ya. Sebelumnya Rasulullah ini datang kepada Akhnas bin Suraik, datang kepada Suhail bin Amr. Ini orang-orang yang netral gitu. Orang-orang yang netral, tidak terlalu memusuhi Rasulullah SAW. Gitu. Tapi dua orang tokoh itu, Akhnas bin Suraik dan Suhail bin Amr ini menolak. Ya. Menolak melindungi Rasulullah dengan alasan, dengan menolak secara halus. Gitu ya. Sampai akhirnya Mut'am bin Adi yang melindungi Rasulullah sehingga Rasulullah bisa masuk lagi ke Mekah, ya, kemudian dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Nah, inilah yang melatar belakangi Rasulullah nanti hijrah ke Madinah atau ke Yastrib. Karena memang sudah sempit ruang gerak Rasulullah SAW di kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah pulang dari Taif, ini ada kejadian. Nah, kalau di Mekah sering disebut ada Masjid Jin gitu ya. Nah, ini adalah masjid di mana sekarang masih ada ya. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Disebutnya Masjid Jin gitu. Nah, itu adalah tempat di mana Rasulullah sekelompok dari jin itu masuk Islam. Di tempat itu gitu ya. Di tempat itu mereka masuk Islam. Nah, tempat itu kemudian saat ini oleh orang-orang dibuatlah menjadi masjid. Disebutlah Masjid Jin ya. Jaraknya dari ini dekat ya, dari Masjidil Haram sekarang ini dekat, paling sekitar mungkin sekitar 2 km ya, atau 1,5 gitulah, 1,5 km lah gitu kalau dari Masjidil Haram sekarang. Gitu ya. Nah, ini yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya tentang perjuangan dakwah Rasulullah ketika dakwah secara terbuka, supaya kita lebih kenal ya bagaimana perjuangan Rasulullah yang tidak mudah gitu untuk menyiarkan agama Islam ini. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan. Enggak ada. Tidak ada, cukup jelas. Ya, kalau tidak ada, ya, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dulu dan sekarang keadaan di Indonesia ini hampir sama Pak ya. Mungkin sekarang itu banyaknya itu kan perang opini Pak. Mungkin ya gitu umat muslim berusaha membela agamanya dengan cara berperang opini. Mungkin sekarang ini yang paling mempropagandai itu seperti media-media dan yang lainnya. Iya, iya. Mungkin posisi kita itu sekarang itu harus seperti apa untuk membela agama kita, membela Rasul, membela Islam. Nah, itu hal yang tepat sekarang itu harus seperti apa? Iya. Karena kan dulu itu emang riwayatnya ketika kita emang terlalu terlihat atau vokal itu membahayakan diri juga sendiri kan. Nah, itu mungkin sikap kita sekarang itu seperti apa? Pertama, kita harus memahami bahwa katakanlah sejelek apapun gitu ya, sejelek apapun negeri kita saat ini, tentu tidak bisa secara sama dibandingkan dengan orang-orang Quraisy yang jelas itu musyrik gitu ya.
musyrik gitu. Musyrik bukan Islam. Kalau ini mah sejelek-jeleknya juga masih muslim mereka. Paling tidak mereka masih mengaku muslim gitu. Paling tidak. Artinya maka kita tetap memperlakukan mereka yang katakanlah seolah-olah yang bersikap kurang baik gitu ya kepada sesama muslim, tetap aja gitu. Kita mengakui mereka ini sebagai muslim, tidak mengkafirkan mereka, kecuali kalau memang ada perilaku-perilaku yang jelas tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perilaku-perilaku kekafiran. Itu pun bukan tugas kita orang-orang awam gitu ya. Untuk mengatakan, "Wah, kamu kafir" gitu ya, misalnya gitu. Seperti itu. Tapi itu mah diserahkan ya tentang hal seperti itu kepada orang yang berkompeten, yakni para ulama gitu ya. Dalam hal ini kalau di negara kita ya majelis ulama gitu ya yang berkompeten itu gitu ya. Salah satunya gitu ya. Majelis ulama gitu. Kita tidak bisa secara pribadi misalnya mengatakan oh si fulan itu kafir gitu. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Karena bahaya gitu ya. Bahaya gitu. Pengkafiran seperti itu bahaya. Mengatakan seseorang itu kafir berarti dia halal darahnya. Dalam arti memerangi Islam ya. Kalau kafir juga kalau tidak memerangi Islam kan harus dilindungi gitu ya. Tapi ini kalau kafir kemudian memerangi Islam kemudian disebut kafir, berarti dia sudah halal darahnya. Tidak dilindungi lagi, tidak diakui lagi sebagai seorang muslim. Gitu ya. Nah, ini bahaya kan gitu ya. Kalau kita secara definitif mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, sikap yang harus kita lakukan adalah bersikap sebagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini misalnya pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini kan nanti mungkin kita bahas ya nyambung setelah beres Sirah Nabawiyah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini adalah masa-masa yang fitnah, masa-masa kekacauan yang sangat luar biasa. Pada masa Ali bin Abi Thalib itulah mulai muncul pecahan-pecahan atau kelompok-kelompok di dalam Islam. Bahkan ya bukan hanya sekedar berpecah, tapi kemudian sampai berperang antara sesama muslim gitu. Pada awalnya masalah politik, pada awalnya gitu ya, pada awalnya masalah politik. Awalnya itu adalah ketika Utsman bin Affan dibunuh. Jadi Utsman bin Affan ini dibunuh karena difitnah sebetulnya. Difitnah Utsman bin Affan ini KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian Utsman bin Affan ini melakukan kezaliman gitu ya. Tekanan-tekanan sampai para sahabat senior pun gitu nyaris mereka ini percaya gitu kepada dan merasa bingung ini benar atau enggak gitu ya. Ini sahabat-sahabat senior saja sudah menganggap bahwa ini benar gitu, isu-isu ini benar gitu. Nah, sampai akhirnya kan singkat ceritanya orang dari berbagai wilayah datang ke Madinah, kemudian mengepung Madinah sampai Utsman bin Affan itu dibunuh. Nah, ini awal terjadi perpecahan umat itu di sini. Dari kemudian dibaiatlah Ali bin Abi Thalib, sementara sebagian sahabat juga tidak bersegera membaiat karena apa? Ini ingin jelas dulu ada permasalahan apa gitu. Ya. Nah, pada saat itu Muawiyah, kemudian Muawiyah sebagai gubernur waktu itu gubernur di wilayah Syam ya waktu itu. Muawiyah itu mengatakan saya tidak akan membaiat Ali bin Abi Thalib sebelum para pembunuh Utsman itu diadili terlebih dahulu. Gitu. Kemudian setelah itu Aisyah, ya Aisyah istri Rasulullah SAW juga bergerak bersama Zubair bin Al-Awwam, kemudian dengan Tolhah bin Ubaidillah sahabat-sahabat Rasulullah juga akhirnya bergerak sendiri datang ke wilayah Basrah untuk memburu pembunuh Utsman bin Affan. Jadi suasananya kacau waktu itu. Ya. Nah sampai akhirnya provokasi dari kalangan Abdullah bin Sabah, pengikutnya Abdullah bin Sabah, para pembunuh Utsman. Para pembunuh Utsman itu nggak mau ini terjadi perdamaian. Awalnya terjadi perdamaian antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Aisyah mau nurut gitu ya kepada Ali bin Abi Thalib bahwa nanti Ali bin Abi Thalib yang akan melakukan tindakan kepada para pembunuh Utsman itu. Nah, ketika terjadi perdamaian seperti itu kan Aisyah bawa pasukan, Ali bawa pasukan.
kemudian berdamai. Udahlah, saya yang menyelesaikannya gitu ya. Pokoknya saya komitmen gitu kata Ali itu. Saya komitmen untuk untuk menghukum pembunuh Utsman. Nah, ketika sudah terjadi perdamaian seperti ini, nyelusuplah tuh Abdullah bin Sabah ini menyerang ke pasukan Ali, menyerang ke pasukan Muawiyah. Sehingga terjadilah perang Jamal. Sampai puluhan ribu kaum muslimin mati dalam peperangan itu. Bahkan Aisyah sendiri hampir terbunuh dalam peperangan Jamal itu. Setelah perang Jamal, ada perang Siffin antara Muawiyah. Karena Ali bersikeras untuk memaksa Muawiyah supaya dia mau dicopot dari jabatan gubernur, gitu ya. Kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kata Muawiyah, saya tidak akan membaiat kecuali sudah dihukum dulu pembunuh Utsman. Terjadi perang Siffin. Puluhan ribu juga yang meninggal. Setelah itu apa? Terjadi perdamaian. Setelah terjadi perdamaian, kemudian muncul kelompok yang tidak setuju dengan perdamaian. Kemudian mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Melakukan pemberontakan. Nah, ini kaum Khawarij. Dia pertama kali terjadi pengkafiran kepada sesama muslim adalah kaum Khawarij ini. Kaum Khawarij ini awalnya pendukung Ali, tapi ketika Ali mau melakukan tahkim, perdamaian, dia tidak setuju. Kemudian akhirnya mengkafirkan kepada Ali, mengkafirkan kepada Muawiyah, dan mengkafirkan siapa saja yang setuju kepada Ali dan Muawiyah. Dia bikin onar tuh, bikin onar. Ya, kalau sekarang teroris gitu, kayak teroris belum melakukan keonaran di mana-mana gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana Ali bin Abi Thalib menghadapi orang-orang yang menyimpang dari Islam? Dia tidak mau memeranginya. Kecuali orang tersebut melakukan tindakan-tindakan setelah orang Khawarij itu melakukan tindakan pembunuhan kepada sesama muslim. Gitu. Baru Ali bin Abi Thalib itu menyerang dengan kekerasan kepada mereka. Nah, kita pun saat ini, kalau kita kembali ke sini, itu mah nantilah ya kita secara detailnya. Saat ini kita harus sabar gitu. Menghadapi orang-orang seperti itu. Kita ini tetap aja dakwah. Bagaimana sikap kita? Kita dakwah. Atau kita mendukung orang yang berdakwah. Kita berpihak kepada orang-orang yang berdakwah. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa kita takut celaan orang-orang yang mencela atau fitnahan orang-orang yang suka memfitnah. Disebut kadrun misalnya. Ya kan? Kadal gurun, oh ya tinggal pakai baju koko kadrun gitu ya. Atau ketika kita misalnya menceritakan tentang kita wajib menegakkan syariat Islam, kadrun gitu. Tanpa mengindahkan olokan-olokan seperti itu. Jangan terprovokasi gitu oleh orang-orang yang seperti itu, memfitnah ya. Saya ini pernah berdiskusi ya dengan orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, ya mengkafirkan pemerintah. Jadi menganggap pemerintah sekarang ini sudah kafir. Kata saya tidak, mereka tidak kafir. Mereka mungkin bermaksiat, tapi tidak semudah itu kita mengatakan kafir. Sampai saya juga disebut kafir sama dia tuh. Karena tidak mau mengkafirkan pemerintah gitu ya. Kata saya ini pemerintahan tidak Islami. Pemerintahan ini sudah banyak melakukan kezaliman. Tapi kalau untuk mengatakan kafir kepada mereka, kita harus punya hujah yang kuat. Ya, gitu. Dan itu bukan tugas kita. Kita ini orang-orang awam kata saya gitu. Malah saya disebut kafir juga gitu. Nah, ini sementara itu juga ada orang-orang yang ya sangat mencurigai kepada para dai. Ya, para dai mendakwahkan Islam. Kita tadi itu ya menyebut kadrun. Bahkan saya ini saya aktif di salah satu organisasi. Kantor organisasi saya itu ya itu pernah demo sampai 2 kali sama mahasiswa, karena apa? Dianggap sebagai pendukung teroris. Waktu saya tanya, kenapa kami disebut teroris? Kelompok teroris, kenapa? Ya karena mendukung teroris. Apa buktinya kata saya? Gitu. Oh ini ada kejadian begini-begini. Kan ini udah diklarifikasi kata saya sama polisi. Bahwa itu tidak benar. Polisi sendiri yang mengklarifikasi. Oh kami punya data. Mahasiswa sampai 2 kali itu di kantor tempat saya aktif gitu bekerja. Itu mereka membuat opini bahwa ini adalah kelompok teroris gitu. Padahal kita itu udah sangat lemah lembut, nggak pernah menantangnya siapa? Habib Rizik enggak? Kan Habib Rizik luar biasa gitu, beraninya gitu ya. Nah kami ini lemah lembut, dakwah lemah lembut aja sudah dianggap pendukung teroris gitu. Bahkan saya
dulu pernah menerbitkan majalah. Nama majalahnya Al-Intima. Dari 2009 sampai 2016. Setelah itu saya lanjutkan dengan nama lain. Kenapa jadi berubah nama lain? Saya ini pernah diteror. Diterornya teman saya. Teman saya ini lulusan Al-Azhar. Dia suka menulis menulis tentang Palestina. Ya, pembelaan kepada masyarakat Palestina gitu ya. Itu salah satu tulisannya itu ya, beberapa tulisan itu tentang itu. Nah, teman saya itu namanya Muhammad Syarif. Dia sekarang tinggal di Depok. Diteror. Dia kan pandai bahasa Arab ya. Dia sekolah lama di Mesir kan gitu ya. Dia diteror dengan orang yang menelepon, ngakunya dia sebagai intel lah gitu, semacam intel, tapi intel dari Mesir. Dan memang logatnya logat Mesir katanya, kata teman saya itu. Ini dia memang benar orang Mesir katanya, bukan orang Indonesia bisa logat Mesir, bukan katanya. Ini benar orang Mesir. Lalu apa ancamannya? Jadi ternyata dia anggap bahwa majalah saya ini mendukung terorisme. Dan orang semacam kamu ini, kalau di negara kami gitu ya, di negara kami sudah kami bunuh. Gitu. Jadi dia memprovokasi seperti itu sampai ada lagi kejadian lainnya, ada orang bawa majalah saya, padahal isinya itu saya berani sekarang memperlihatkan nanti ya kalau mau melihat gitu. Apa sih isinya? Nggak ada yang sifatnya memprovokasi orang-orang kemudian untuk melawan pemerintah, tuh nggak ada. Atau melawan pihak manapun, hanya menyebutkan kalau tentang Palestina gitu ya, bahwa masyarakat Palestina sekarang terjajah apa segala macam seperti itu. Tidak ada caci maki, tidak apa-apa. Tapi ketika ada orang yang bawa majalah ini ke Singapura, itu langsung dideportasi itu. Deportasi dari itu. Saya nggak cerita ke banyak orang gitu ya, beberapa orang tahu. Tapi ya itulah gitu. Jadi ketika kita secara lembut pun ya dengan argumentasi yang jelas, tidak memprovokasi pun seperti itu gitu. Yang akan kita hadapi gitu ya. Itu sunnatullah gitu ya. Sunnatullah di dalam kita melakukan aktivitas dakwah gitu untuk saat ini. Dan dicurigai saat ini kan lembaga-lembaga sosial kemarin kan sudah bawa teroris. Kemarin di berita terbaru hari kemarin, polisi menyampaikan informasi bahwa ternyata kelompok teroris itu menggunakan kotak amal yang disimpan di supermarket ya, minimarket gitu. Nah, itu tersebar di beberapa kota gitu seperti itu. Kemudian belum lagi dulu ditakut-takuti sel-sel teroris sudah masuk ke sekolah-sekolah, mengadakan acara-acara pembinaan kepada siswa. Orang kan jadi takut. Orang jadi takut anaknya, awas kamu ya jangan ikut gitu. Kan jadi begitu nantinya. Gitu ya. Padahal mungkin mungkin ada. Tapi ketika menunjukkan bahwa apalagi disebutkan gitu ya, ini disebutkan ternyata yang mereka sebut teroris itu bukan hanya orang yang tadi memang betul-betul mengkafirkan pada pemerintah, yang saya juga nggak setuju gitu ya. Orang-orang yang tidak sembrono dan tidak memusuhi pemerintah pun gitu ya, atau pihak-pihak lain pun ya tetap aja disebut teroris gitu. Saya punya website-nya udah saya hapus ya sekarang. Saya ganti dengan website yang lain. Website saya ternyata masuk dalam kategori website teroris level 6. Aduh, kata saya tuh sampai bingung ini apa gitu. Kan harusnya dijelasin saya tuh ada apa di dalamnya gitu ya. Yang kira-kira harus saya perbaiki apa gitu. Saya periksa isinya. Kontennya apa ini yang membuat saya tuh disebut kelompok teroris gitu. Nggak ada yang saya nggak ada mengkritik pemerintah, nggak ada gitu ya. Atau menyetujui kelompok-kelompok teroris juga nggak ada gitu. Sampai ini saya hapus itu. Gitu ya. Karena saya ini demi keselamatan, lagi pula apa sih gitu, saya juga bingung gitu ya. Kayaknya saya bikin yang lain. Nah, kalau yang sekarang enggak gitu. Karena isinya memang
materi-materi keislaman saja. Kalau yang ini materi keislaman juga, kemudian materi tentang dunia Islam, ada tentang pembelaan Palestina. Pokoknya kalau orang membela Palestina, udah langsung dianggap sebagai teroris aja. Mungkin begitu. Saya tuh mengira, oh mungkin itu gitu. Jadi ketika kita melakukan pembelaan kepada Palestina, itu dianggap sebagai membela terorisme gitu. Bahkan yang mengeluarkan tadi ya, kategori saya ini, itu saya nggak akan sebutkan tapi ya, salah satu ormas gitu, salah satu ormas terbesar gitu. Saya juga heran ya, saya juga tidak pernah bermusuhan dengan mereka gitu. Saya juga tidak pernah menyerang tradisi-tradisi mereka, bahkan saya juga ikut ya dengan mereka gitu ya. Tapi mungkin itu oknum gitu. Saya menilai itu mungkin oknum saja. Di antara mereka ada yang memang ketakutan ya gitu ya. Seperti itu. Jadi harus sabar aja. Kalau menurut saya sabar aja, kita terus berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus berdebat juga berdebat dengan cara yang ahsan, cara yang terbaik gitu ya. Jadi di media sosial jangan sampai kita pakai bahasa, kalau diskusi dengan yang baik, dengan cara yang baik. Jangan kemudian kita mengeluarkan kata-kata ya, tahan jempol kita ya, mengeluarkan kata-kata yang jelek kepada, walaupun itu orang yang tadi ya misalnya dia melecehkan, kita anggap melecehkan agama kita. Ya, jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu aja kita pegang itu gitu. Tapi juga kita jangan jangan mengalah jadi udah gitu, berhenti, enggak, terus aja gitu. Kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu sebetulnya tugas seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Itu yang mesti disadari. Yang sering salah paham itu kita menganggap bahwa dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya tugas para ustadz. Gitu. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Tentu sekemampuan masing-masing kita gitu. Tapi setiap kita ini terikat oleh kewajiban dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Berdasarkan dalil-dalilnya ya. Kalau saya jelaskan sekarang jadi panjang lagi nanti. Tapi intinya kita ini harus sadar gitu. Jadi jangan itu mah tugas para ustadz, saya mah ada apa sih, saya mah nggak tahu ilmunya. Tapi sekemampuan kita yang kita bisa itu yang disampaikan. Tidak harus menunggu kita jadi ustadz dulu kalau untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Untuk dakwah itu. Sekemampuan kita. Ya levelnya lah, kita levelnya level di kantor dakwahnya, levelnya di tingkat RT gitu. Di mana kita pilih gitu. Atau hanya saya di keluarga saya aja saya jaga, silakan gitu. Itu pun bagian dari dakwah. Gitu ya. Bagian dari dakwah. Ya, nanti mungkin di pembahasan berikutnya ya kita akan lebih memahami lagi itu. Insya Allah nanti saya jelaskan. Itu ya Kang ya. Wallahu a'lam bishawab.